Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang kembali di Chris Edi. Di channel ini saya banyak membahas tentang video unboxing, review, dan tutorial menarik seputar dunia gadget. Jadi bagi kalian yang baru saja menonton di channel ini, silahkan menonton video sebelumnya dari saya, siapa tahu ada video yang kalian butuhkan. RAM adalah salah satu dari hardware yang sangat berpengaruh terhadap performa laptop atau PC kita. Selain prosesor, VGA, hard disk, RAM juga sangat berpengaruh ketika digunakan saat proses editing. Jadi jika kalian ingin performa laptop atau PC kalian maksimal untuk proses editing, maka jangan abaikan salah satu dari 4 hardware yang saya sebutkan tadi. Keempat komponen ini memang saling mendukung. Ketika kalian hanya mementingkan prosesornya saja atau prosesornya saja yang kalian unggulkan, dan kalian mengabaikan 3 komponen yang saya sebutkan tadi, prosesor yang speknya tinggi tadi, saya rasa akan percuma tanpa dukungan ketiga komponen yang lainnya. Saya contohkan di laptop saya ini, dari RAM, prosesor, SSD, dan VGA-nya sudah mendukung atau speknya sudah lumayan lah, tetapi RAM-nya hanya 8GB. Nah, untuk proses editing, RAM 8GB ini adalah batas minimal karena saya menggunakan produk dari Adobe, yaitu Adobe Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, dan After Effects. Nah, beberapa aplikasi ini merekomendasikan spek dari komputer kalian minimal RAM-nya adalah 8GB. Nah, laptop saya ini adalah batas minimalnya, tetapi di prosesor dan yang lainnya spek sudah mumpuni ya. Dan saya ingin melakukan upgrade RAM di laptop saya ini dan akan melakukan perbandingan. Nanti saya akan bandingkan perbedaan antara RAM 8GB dan RAM 8GB plus 16GB. Jadi totalnya 24GB. Karena saya telah menambahkan RAM di slot yang kedua dengan kapasitas 16GB. Nah, nanti saya akan bandingkan seberapa berpengaruhnya RAM 8GB dengan 24GB untuk proses editing. Dengan catatan prosesor, VGA, dan hard disknya sama ya. Oh ya, tips dari saya ketika kalian ingin upgrade RAM, jangan sampai salah pilih ya. Sebelum kalian membeli, kalian bisa cek performa RAM di PC kalian dengan mendownload CPU-Z untuk melihat spek RAM di dalam laptop kalian. Kemudian buka SPD pada CPU-Z dan di situ tertera spek dari RAM bawaan di laptop kalian. Jangan sampai salah beli ya, karena akibatnya laptop kalian nanti akan bermasalah atau tidak bisa nyala jika RAM yang kalian beli tidak cocok dengan mainboardnya. Seperti pengalaman saya saat upgrade RAM di laptop lama saya. Belilah RAM dengan merek dan kecepatan yang sama persis untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Banyak yang jual di all shop, kalian tinggal mengetikkan spek RAM kalian dan nanti akan muncul banyak sekali, dan harganya juga bervariasi. Saya mendapatkan RAM dengan brand Hynix dengan kapasitas 16GB dan dengan kecepatan 2666 MHz. Speknya sama persis dengan RAM bawaan di laptop saya. Seharusnya kapasitas RAM harus disamakan ya dari RAM bawaan. Misalkan di RAM bawaan 8GB ya kita tambahkan 8GB agar seimbang gitu. Tetapi saya coba-coba, saya kira memang tidak masalah. Yang slot 1 saya kasih 8GB dan yang slot keduanya saya beri 16GB. Untuk proses penggantian juga cukup mudah. Kalian tinggal membuka casing bagian belakang. Kalau di laptop saya buka seluruh bautnya. Dan carilah slot yang kosong seperti ini. Pasang RAM-nya dan tutup kembali cover bagian bawah laptopnya. Dan laptop siap dinyalakan kembali. Baik, setelah selesai upgrade RAM, mari kita bandingkan perbedaannya, seberapa berpengaruhnya RAM untuk proses editing. Langsung saja kita bandingkan ya. Untuk yang kiri bawah mempunyai spek Core i7 generasi ke-9 dengan grafik card Nvidia 1650 4GB, SSD 512GB, dan RAM-nya hanya 8GB.
Dan untuk sisi kanan atas mempunyai spek yang sama, hanya saja RAM-nya sudah di-upgrade menjadi 24 GB. Pertama kita tes kecepatan dalam membuka software. Saya akan membuka software Photoshop secara bersamaan. Kita lihat lebih cepat yang mana antara RAM 8 GB atau 24 GB. Ternyata perbedaannya tidak begitu jauh ya, hanya sepersekian detik saja. Sementara skor 1-0. Selanjutnya kita masuk ke Adobe Audition. Wah, sama persis ya sob ya. Terbuka secara bersamaan. Karena imbang, kita beri nilai 1-1. Jadi skor sementara 2-1. Lanjut ke software selanjutnya yaitu Adobe Illustrator. Untuk software yang ketiga ini sudah mulai kelihatan ya perbedaan kecepatan dalam membuka aplikasi. Skor sementara 3-1. Oke, lanjut ke Premiere Pro. Untuk Premiere Pro ini masih diunggulkan RAM yang 24 GB. Skornya adalah 4-1. Lanjutnya software yang terakhir kita buka After Effects. Meskipun perbedaannya tidak begitu signifikan, ternyata RAM juga memengaruhi kecepatan dalam membuka software ya. Dan akhirnya RAM yang lebih gede memenangkan tes pertama kita. Baik, untuk tes selanjutnya kita akan membuka project After Effects. Kebetulan di bulan yang lalu saya diminta tolong teman saya untuk membuatkan undangan digital. Mari kita jadikan bahan untuk perbandingan. Baik, setelah project terbuka kita akan mencoba mereviewnya. Apakah kapasitas RAM berpengaruh untuk mereview project di After Effects? Langsung saja kita play. Di detik-detik awal sudah terlihat ya perbedaannya. Untuk 15 detik pertama, RAM dengan kapasitas 8 GB project sudah terreview dengan lancar kurang lebih 5 detik. Sedangkan untuk RAM 24 GB hasil reviewnya sudah sampai 25 detik. Dan ternyata RAM 8 GB untuk mereview project After Effects hanya mampu mereview project 25 detik saja. Dan kapasitas RAM-nya sudah hampir penuh.
Dan untuk yang 24 GB bisa mampu mereview full 1 menit dengan kapasitas RAM sekitar 96%. Jadi jika kalian melakukan proses editing menggunakan After Effects, maka kapasitas RAM sangat berpengaruh sekali ya. RAM 24 GB saja hanya mampu mereview project selama 1 menit. Jika RAM kalian masih 8 GB, maka harus banyak-banyak bersabar saat editing menggunakan After Effects CC tahun 2021 ini. Nah, gimana perbedaannya? Memang sangat berpengaruh ya. Jadi jika kalian hobi menggunakan laptop kalian untuk proses editing, maka jangan mengabaikan 4 komponen tadi ya. Salah satunya adalah RAM. Gunakan RAM minimal 16 GB jika kalian menggunakan aplikasi editing dari Adobe. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini dapat berkembang. Dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.